mudah-mudahan sampai 1 jam ke depan atau 45 menit ke depan, saya akan coba memberikan gambaran bagaimana ruang lingkup dari perkuliahan kita dan bagaimana teknis dari perkuliahan kita sampai dengan nanti 16 pertemuan. Kemudian, saya juga akan sampaikan beberapa hal yang nanti yang berkaitan dengan aturan dan kontrak perkuliahan kita. Sampai kepada hari ini saya berikan nanti satu materi pembuka untuk para mahasiswa memahami bagaimana ruang lingkup materi yang akan kita pelajari pada semester ini dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya udah tahu ya semuanya, udah kenal nggak belum sama saya? Belum, Pak. Belum kenal, Muhammad. Ada yang belum ya? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau nama saya pasti udah tahu semua. Saya Pak Ridwan MT. Saya dosen tetap di PTI memang. Baru semester ini berjumpa dengan adik-adik semuanya atau para mahasiswa yang memang kalau semester kemarin itu kalian masih belum berjumpa karena masih semester 1. Di semester ini mungkin akan banyak berjumpa nanti sampai dengan 16 pertemuan. Hanya di mata kuliah ini, algoritma dan pemrograman. Oke, kalau hal yang lain, masalah perkenalan saya pikir tidak perlu terlalu ini lagi. Sebenarnya saya sudah pernah jumpa dengan kalian ketika waktu dulu masa di PBAK. PBAK waktu masa kalian masuk pertama kali, yang waktu dilakukan oleh HMP itu adalah yang bersifat online. Itu sudah pernah berjumpa, walaupun hanya dengan melalui online. Oke, nanti kalau misalnya mau dikenalkan lebih jauh, silakan, saya ada di prodi PTI, dan juga kalau di stay-nya saya di lab elektronika, di lab multifungsi di lantai 2. Baik, sekarang saya mau ini dulu, mau coba mengenal dulu mahasiswa kita. Kira-kira di sini ada yang ini nggak? Ada yang ngambil ulang nggak? Maksudnya ngambil ulang perbaikan. Nggak ada kayaknya, Pak. Ya, ada, Pak. Ini tidak ada. Oke, kalau berarti ini adalah semuanya mahasiswa yang masuk tahun 2020. Artinya yang memang semuanya adalah semester kedua. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan coba memperkenalkan pendahuluan dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, bagaimana isanya materi-materi yang akan kita pelajari dan ruang lingkupnya seperti apa terhadap materi-materi yang akan kita pelajari. Nanti akan saya jelaskan. Nanti coba kalau ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Mudah-mudahan walaupun kita lakukan secara online, tapi tetap keaktifan mahasiswa itu saya harapkan mohon aktif. Mudah-mudahan nanti tidak rugi ya, artinya beberapa jam, beberapa menit di sini di ruang online, ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Baik, sebelumnya saya coba inikan dulu tentang hal teknis perkuliahan kita, atau kita sepakati dulu tentang yang namanya kontrak perkuliahan kita antara saya dengan mahasiswa. Kira-kira bagaimana kontrak belajarnya dan bagaimana aturan belajarnya sampai kepada bagaimana nantinya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa di dalam ruang kelas tentunya. Saya akan share screen, mudah-mudahan nampak. Ini adalah kontrak perkuliahan. Nah, sekarang di unit ini, unit 02, sudah ada komting nggak? Belum. Komnit. Halo?
Ya Pak, si Bima Pak. Berarti sudah ada ya. Oke, baik. Oke, coba perhatikan. Coba perhatikan, saya sekilas akan memberikan informasi mengenai mata kuliah dan kontrak perkuliahan kita yang harus kita sepakati untuk satu semester ini. Dan kontrak perkuliahan ini, seperti biasanya, ketika nanti kita sudah sepakati secara bersama, itu kalau ada yang melanggar berarti itu akan kena sanksi. Artinya, ini kontrak perkuliahan yang kita sepakati secara bersama, otomatis itu harus kita lakukan secara bersama. Dan ini akan menjadi satu aturan kita bersama, yang semuanya kita harus melakukan aturan. Oke, baik. Yang pertama mengenai mata kuliah. Kalau mata kuliah kita ini adalah, nama mata kuliahnya algoritma dan pemrograman komputer. Algoritma dan pemrograman. Jadi di sini nanti, dalam mata kuliah ini, kita nanti akan lebih banyak berbicara kepada pemahaman tentang algoritma dan logika-logika dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian, permasalahan tersebut nanti kita akan coba selesaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman atau disebut dengan pemrograman komputer. Bahasa pemrograman yang akan kita gunakan nanti adalah fokusnya ke dalam bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C, kenapa saya pilih bahasa pemrograman C? Karena ada keterkaitan nantinya di semester-semester yang berikutnya. Karena di semester berikutnya, kalian pasti nanti akan berhadapan, mungkin ada dua konsentrasi, ada listrik, ada elektronika, akan nanti berhadapan dengan alat-alat, misalnya seperti perangkat, komponen-komponen, yang bisa kita kontrol dengan menggunakan software ataupun dengan komputer. Nah, alat tersebut nanti bisa kita program dengan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu yang dikenal dengan bahasa pemrograman C. Jadi, untuk mencapai semester berikutnya, kalian dasarnya adalah harus memahami bahasa pemrograman C di semester yang kedua ini. Kemudian di semester kedua ini, untuk memahami bahasa pemrograman C, kalian juga harus menguatkan yang namanya algoritma atau logika berpikir masing-masing. Jika ada suatu masalah, bagaimana cara penyelesaiannya. Kira demikian deskripsi dari mata kuliah yang akan kita pelajari nantinya. Ini standar kompetensinya, seperti saya sudah sampaikan, kajian pertama, kita fokus di algoritma dasar, kemudian kita akan coba latihan-latihan soal dengan beberapa kasus nantinya. Kemudian nanti di kajian ketiga adalah bagaimana membangun proyek sederhana dengan bahasa pemrograman C dengan menggunakan algoritma yang telah kita pelajari bersama. Oke, ini materi pokoknya, nanti akan saya coba detailkan lagi materinya di file yang lain. Ini bahan bacaan, oke. Ini yang perlu diperhatikan sekarang. Coba ini kan dulu. Apa namanya, kita kalau ada saran nanti silakan diberikan sarannya dan kritikannya. Baik. Yang pertama adalah, ini yang paling penting, adalah mengenai tata tertib antara saya, mahasiswa dengan dosen. Di tata tertib ini berlaku selama satu semester ini, selama kalian masuk ke dalam ruang saya, dalam kelas saya. Otomatis tata tertib ini harus kita sepakati dan harus dilaksanakan. Ada beberapa resiko yang memang nanti kalau misalnya mahasiswa tidak mengikuti tata tertib ini. Risikonya nanti itu adalah sesuai dengan aturan akademik yang ada di kampus kita. Saya coba detailkan. Yang pertama adalah masuknya sesuai jadwal. Kenapa saya bilang sesuai jadwal? Di jadwal itu adalah jamnya 9.30 setiap hari Rabu di lab multifungsi. Setiap jam 9.30 kalau di jadwal. Konsekuensinya adalah saya tidak akan memberikan masuk apabila ada mahasiswa yang terlambat datang. Jadi kalau kita sepakati, akhirnya saya mengambil keputusan, kadang karena kita ini jam kedua, ada mahasiswa yang kadang masuk di jam pertama, jam 8 sampai dengan jam 9.20. Akhirnya, ambil inisiatif, berarti masuknya kita adalah jam 9.45 menit. Jam 9.45 menit itu kita sudah ada di kelas dan kita sudah belajar. Konsekuensinya,
Apabila terlambat, saya tidak akan memberikan masukan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berpakaian rapi dan sopan. Artinya, kita di Fakultas Tarbiyah dan juga di Prodi PDI ada aturan yang mengatur tentang etika dan tata krama dari mahasiswa. Salah satunya adalah pakaian. Pakaian, kalau secara ini tetap harus mengikuti aturan dari akademik dari Fakultas, yaitu bagi yang cowok udah pasti pakai baju berkerah dan tidak boleh pakai baju kaos. Kemudian celana juga sama, tidak boleh menggunakan celana jeans. Ini dipahami, tidak boleh menggunakan celana jeans. Kemudian dari sisi penampilan, karena kita di sini adalah pendidikan teknik elektro, ada pendidikannya. Artinya kalian mahasiswa nanti akan dididik untuk menjadi seorang pendidik atau ibarat katanya adalah seorang guru. Ketika menjadi seorang guru, kalian harus berpenampilan dan akan mengajarkan orang lain. Otomatis diri sendiri juga perlu diperhatikan. Hal ini adalah dari sisi penampilan. Baju sudah saya sampaikan, celana sudah saya sampaikan. Rambut itu tidak boleh gondrong atau panjang. Sesuaikan dengan kondisi bahwa kalian itu adalah seorang calon guru. Saya tidak akan berkenan apabila ada mahasiswa ketika masuk di kelas offline nantinya, ada mahasiswa yang melanggar aturan ini. Artinya, apabila ada mahasiswa yang melanggar aturan dari pakaian, celana, dan rambut, ada yang melanggar, inisiatif saya adalah saya tidak akan kasih masuk ke dalam kelas. Daripada itu, mendingan dicek sebelum masuk kelas, diperhatikan dulu sementara. Kemudian, kalau misalnya sudah merasa sudah mengikuti aturan, silahkan masuk ke dalam kelas. Tapi apabila memang merasa belum mengikuti aturan, lebih baik tidak usah masuk dulu daripada saya suruh keluar nantinya. Itu yang kedua, yang masalah penampilan. Ini yang ketiga adalah berkaitan dengan tugas. Kenapa saya bilang tugas? Ini adalah hal disiplin waktu aja. Artinya kita tugas nanti ada di semuanya akan saya kirimkan melalui classroom, bukan secara langsung. Artinya kalian membuatkan tugas nanti kirimnya via classroom. Di situ akan muncul apabila ada yang telat untuk mengirimkan tugas. Yang ketiga selanjutnya adalah ujian tengah semester atau UTS. Ujian tengah semester kita laksanakan nanti di pertengahan semester. Syaratnya adalah mahasiswa harus hadir itu minimal 3 kali. Hadirnya bagaimana saya cek itu di dalam absensi online. Hari ini karena kita online, saya nanti akan cek nanti di selesai perkuliahan. Selesai perkuliahan, saya nanti akan cek apakah ada mahasiswa yang cuma absen aja, tapi dia tidak hadir di kelas. Di kelasnya baik di kelas online maupun di kelas offline. Kalau misalnya nanti di kelas offline, saya akan cek apakah dia cuma absen aja, tapi nggak hadir di kelas. Itu nanti akan saya cek di selesai perkuliahan. Saya ulang, UTS boleh diikuti kalau mahasiswanya hadir lebih dari 3 kali. Demikian juga dengan UAS, ujian akhir semester, syaratnya adalah hadir lebih dari 10 kali. Kalau misalnya dia cuma hadir 2 kali, 3 kali, dia mau ikut UAS, saya nggak kasih. Itu konsekuensinya. Kemudian, yang selanjutnya adalah, ini yang sering dialami oleh mahasiswa dan dosen, masalah komplain nilai akhir nantinya. Artinya, saya akan menerima komplain dari mahasiswa apabila si mahasiswa itu memang orangnya patuh aturan. Maksudnya, apabila ada mahasiswa yang komplain nilai karena jelek atau misalnya tidak bagus nilai, tetapi dia tidak pernah hadir dan tidak pernah membuat tugas, itu saya nggak akan kasih. Yang terakhir adalah tidak ada remedial. Artinya, saya tidak ada format remedial untuk mata kuliah ini. Semuanya harus dari nilai yang kita pelajari dari tugas, UTS, UAS, dan juga dari evaluasi nantinya. Ini artinya saya tidak ada remedial. Jadi mohon, kalau ingin mendapatkan nilai terbaik,
ikuti aturan yang saya lakukan, yang saya buat, kemudian upayakan kalian belajar untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, ini tata tertib yang udah saya setting dan juga ini sudah disepakati juga oleh mahasiswa yang ambil MK ini di unit 01. Sebelum saya lanjut ke hal yang lain, silahkan kalau ada tanggapan, saran, ataupun masukan dari para mahasiswa. Silakan. Silakan, ada tanggapan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Eh, untuk masalah perizinan gimana, Pak? Misalnya ada musibah ataupun sakit gitu, Pak, tidak bisa hadir ke dalam kelas, Pak. Kalau masalah halangan yang seperti tersebut yang disampaikan oleh Wiwin, itu akan bisa dimaklumi. Artinya, kalau misalnya sakit, izin, itu udah pasti akan ada persetujuan dari dosennya. Itu Wiwin ya. Misalkan lebih dari 3 kali, Pak, itu karena memang sakit, gimana, Pak? Apa masih bisa mengikuti UTS ataupun ujian final, Pak? Kalau sakitnya memang harus sampai 1 bulan, otomatis mahasiswanya tolong konfirmasi kepada saya via japri WA pribadi, konfirmasi bahwasanya saya sakit Pak, harus istirahat selama 1 bulan. Akhirnya kalau hal demikian, insya Allah saya akan bantu. Demikian Wiwin. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ada yang lain? Silahkan. Kalau mau berikan saran, tanggapan, atau masukan, saya tunggu. Saya Pak, Silakan. untuk masalah celana jeans tadi emang sama sekali tidak boleh jeans atau gimana Pak? Sama sekali tidak boleh. Dipahami sendiri bahwa celana jin itu bentuknya seperti apa. Kalau misalnya kita klik di Google, coba perhatikan aja. Kalau misalnya kita ini kan, celana jin itu beda dengan celana yang kayak misalnya ada juga celana yang bukan jin, tapi dia misalnya bukan celana kain. Celana jin pahul lah, yang warna-warna biru kayak gitu tuh. Itu celana jin itu. Itu nggak saya kalau itu memang mutlak nggak boleh. Tapi ada juga celana yang memang menyerupai celana jin, tapi bukan celana jin. Saya juga sering pakai itu. Tapi yang kalau celana jin yang memang yang nampak kayak warna biru itulah, kayak Levi's itu nah. Nah itu nggak boleh. Itu mutlak Fami, nggak boleh. Pak, kalau misalnya celana kain tapi pas-pasan di tubuh Pak, di badannya pas, itu boleh atau enggak Pak? Nggak ada masalah. Saya nggak haruskan celana kain. Saya coba dipahami pemahaman celana jin itu. Ada celana juga yang memang dia bentuknya seperti celana kain. Tebal, bukan kain dia, tapi kayak jin juga, tapi bukan menyerupai celana jin. Saya juga sering pakai itu memang. Saya jarang pakai celana jin. Maksudnya celana kain. Tapi saya sering pakai celana yang memang menyerupai celana jin, tapi bukan celana jin. Kayak misalnya kardinal itu nah, celana kardinal itu. Itu bukan celana jin bagi saya. Itu nggak apa-apa kalau mau pakai. Siap Pak, terima kasih Pak. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Pak. Pak. Silakan, siapa dulu silakan. Milda dulu silakan. Suaranya nggak jelas Milda. Satu-satu ya. Suara Milda putus-putus, saya nggak dengar. Pak.
jelas nggak? Oke, jelas. Silakan lanjut. Gini loh Pak, tadi kan Bapak bilang pertemuannya dicek di portal kan satu persatu ya. Iya. Nah, nanti kalau misalkan portalnya error gitu, tapi kami ada mengikuti kelas, cuman nggak bisa absen, itu gimana Pak? Itu akan saya cek manual. Oh, Karena memang baik Pak. karena kondisi portal kita yang siakat itu memang selama ini nggak tahu itu ya, sering error juga itu. Tapi nanti Iya. di dalam pertemuan sesi akhir saya akan cek secara manual dan saya bisa mengubah di siakat itu, bisa mengubah dia hadir atau enggak. Ada lagi? Silakan. Gak apa-apa kalau mau banyak pertanyaan, silakan. Berarti Pak, Siapa mau ngomong? berarti Pak kalau sama Bapak kan Bapak lebih mengutamakan absen di ruangan atau di siakat, Pak? Kalau ditanya pertanyaan tersebut, absen di ruangan atau di siakat, sebenarnya kedua-duanya, tetapi lebih fokusnya utamanya adalah di dalam kelas. Dalam kelas kalau secara offline nanti di dalam kelas, kalau secara online itu nanti di yang seperti ini, yang di Google Meet ini. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup? Ada lagi? Bapak, Silakan Alfi. untuk kontrak kuliahnya tadi jam 9.40 ya Pak? 9.45. 45. Nanti kontrak perkuliahan ini akan saya share dan nanti akan saya print, kemudian komuniknya untuk menandatanganinya sebagai perjanjian kita. Cukup? Oke, kalau memang cukup untuk yang kontrak perkuliahan, kalau memang merasa cukup dari kontrak perkuliahan, ini nanti ini yang unit 01, nanti komtingnya silahkan kirim nama ke saya di grup aja sekaligus NIM-nya. Nanti saya akan inikan dan akan saya printkan ini semuanya untuk ditandatangani. Oke, sekarang kontrak perkuliahan sudah saya bahas. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah kontrak perkuliahan. Perlu diingat oleh mahasiswa, saya orangnya itu hal yang pertama yang saya lihat adalah disiplin kalian. Belajarlah untuk berdisiplin. Manage waktu dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan ketika kalian selama masih menjadi mahasiswa. Kalian sudah bayar, manfaatkan, belajar, dan ikuti aturan yang saya buat, dan aturan ini bukan untuk saya, tetapi untuk kalian semuanya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ikuti yang sudah kita sepakati dalam kontrak perkuliahan, dan jangan coba-coba untuk melanggarnya. Kata kunci saya di situ satu. Oke, baik. Sekarang saya akan jelaskan apa sih yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini, dan bagaimana sih pola belajarnya. Mungkin ini bisa diperhatikan. Ini saya sudah susun materi perkuliahan kita yang akan kita pelajari sampai dengan akhir semester nantinya. Kuliah kita seperti saya bilang bahwa kuliah kita modelnya adalah offline. Tetapi apabila ada satu kondisi seperti hari ini, saya kurang sehat dan tidak bisa masuk ke kampus, saya akan membuatnya secara online. Online-nya bisa saja melalui Google Meet ataupun melalui Google Classroom. Itu inisiatif saja. Opsi pilihannya aja. Yang pastinya kuliah kita itu kalau misalnya tidak ada kendala apa-apa, kita tetap offline di lab di multifungsi lab elektronika lantai 2. Oke, baik. Materi yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan algoritma dan juga bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Di sini sudah saya listkan materinya apa aja. Dari pertemuan pertama hari ini, pengenalan bahasa manusia, algoritma dan pemrograman. Kemudian sampai dengan pengenalan bahasa C. Sampai dengan
ada beberapa teori-teori yang akan kita coba pelajari nantinya. Di sini saya sudah nanti akan saya share di Google Classroom materi-materi ini. Kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa mata kuliah kita ini akan ada praktikum nantinya atau praktek. Prakteknya itu kita lakukan nanti, mudah-mudahan saya lagi coba tanyakan ada lab yang bisa kita gunakan. Labnya yang ada komputernya. Karena kita bermain dengan komputer nantinya. Nah, kapan praktikum ini kita lakukan? Praktikum akan kita lakukan nantinya di akhir semester. Artinya adalah setelah UTS. Itu planning A-nya kayak gitu. Jadi, dari pertemuan 1 sampai dengan sebelum UTS, itu kita lebih banyak kepada materi, teori. Untuk memahami dari materi-materi yang akan kita pelajari. Kemudian, praktikumnya adalah setelah UTS. Setelah UTS, kita akan lebih banyak ke praktikum nantinya. Praktek. Praktek dari apa yang sudah kita pelajari dari materi yang sudah kita belajar. Itu dipahami. Apabila ada perubahan, nanti akan saya sampaikan. Kemudian, coba dipahami yang ini. Saya sudah susun bahwa proses penilaian kita ada 5 macam. Ada kuis. Saya memberikan kuis itu dengan nama evaluasi. Kemudian ada tugas terstruktur dengan tugas mandiri. Kemudian ada juga di praktikum. Kalau UTS dengan UA sudah pasti. Coba perhatikan yang di dalam hal evaluasi. Saya sudah memilahkan, ada evaluasi 1, evaluasi kedua, kemudian ada evaluasi ketiga. 3 evaluasi ini merupakan hal yang mutlak, yang harus mahasiswa raih, dan mahasiswa untuk syarat mendapatkan nilai A. Saya ulang, mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Nilai A itu adalah nilai tertinggi dari dalam mata kuliah. Apabila kalian lulus dari setiap evaluasi ini. Ada evaluasi 1, evaluasi kedua, dengan evaluasi ketiga. Otomatis evaluasi ini sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Apabila kalian mahasiswa nanti di setiap evaluasi ini lulus, maka kalian berhak untuk mendapatkan, kemungkinan dapat A itu akan pasti. Dan akan saya cek lagi dengan nilai lainnya. Tetapi, kondisi kedua, apabila kalian tidak lulus dari setiap evaluasi, evaluasi 1, evaluasi 2, dan evaluasi ketiga, itu kemungkinan untuk dapat A itu nggak dapat. Palingnya dapat nanti A-, B, B+, gitu. Ataupun bisa jadi C. Jadi ini merupakan aturan saya dalam untuk memacu kalian untuk lebih banyak belajar. Jangan cuma menganggap kuliah ini hanya untuk main-main aja. Jadi saya harapkan belajar itu yakin. Anda mau dapat nilai A, belajar. Dan jawab soal nanti di evaluasi 1, evaluasi kedua, dan evaluasi ketiga. Karena setiap evaluasi nanti akan ada nilai minimalnya. Saya berikan nanti akan ada 20 soal, kemudian dijawab pilihan-pilihan ganda. Apabila lulus, nilainya itu adalah lebih dari 75. Jika kurang dari 75, berarti nggak lulus evaluasinya. Ini tolong diingat, saya bukan menakuti, tetapi inilah aturan saya. Dan ini menjadi aturan saya untuk kalian lebih giat untuk lebih banyak belajarnya. Itu untuk evaluasi. Untuk tugas, saya tidak banyak mungkin akan dikasih tugas. Tugasnya hanya 3 kali aja. 4 ini mungkin nanti alternatif aja. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kemungkinan nggak saya berikan. Tugasnya mungkin nanti hanya 3 kali aja. Kemudian, yang ini adalah praktikum. Seperti saya sampaikan tadi. Praktikum itu nanti kita setelah UTS. Baik, ini ya. Model perkuliahan, kita ada offline, ada juga bisa jadi nanti ada online. Kemudian kalau praktek udah pasti kita offline. Tapi lebih banyak kita offline. Online kalau ada kondisi, ada halangan aja. Yang kedua, ingat evaluasi. Evaluasi ini penting sebagai syarat untuk kalian mendapatkan nilai A, nilai tertinggi. Oke, kemudian di ujian akhir semester udah pasti nanti akan kita arahkan untuk membuat satu proyek akhir mata kuliah. Karena saya harapkan adalah
Kalian selesai mata kuliah ini, punya satu hasil yang kalian buatkan. Baik, ini yang teknis perkuliahan kita, model perkuliahan, dan juga materi-materi yang akan kita pelajari. Ada pertanyaan? Silakan. Takut? Aturan ini juga berlaku untuk unit satu lagi, unit 01, sama aja. Saya nggak ada beda-beda. Tujuan saya buat seperti ini adalah untuk memacu kalian itu untuk betul-betul belajar. Betul-betul belajar, kalian udah luangkan waktu, baik online maupun offline, tetapi kalian harus betul-betul mendapatkan nilai yang terbaik. Harus banyak-banyak belajar. Jangan rugi, akhir semester ini nanti kalian nggak dapat apa-apa. Ada tanggapan? Silakan. Tidak ada? Masih stay di Google Meet? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Halo, isi Pak. Oke. Ada yang dari SMK nggak di sini? Ada. Ada Pak. Jurusan apa? Ada Pak, ada Pak. Rata-rata jurusan apa? TKJ, Pak. TKJ, Multimedia Pak. multimedia. RPL ada? Dari RPL nggak ada ya? Berarti dari TKJ Nggak ada, Pak. dari TKJ dan multimedia. Yang lainnya berarti dari SMA ya? Dari SMA dan dari MAN. Ganti, Pak. SMA aman, Pak. Oke. Nggak ada masalah. Karena materi yang akan kita pelajari ini bukan hanya dari misalnya bisa untuk semuanya. Saya akan mengajarkan nanti secara step by step dari awal sampai kalian bisa memahaminya. Ada dari luar Aceh nggak? Dari luar Aceh dalam unit ini? Tidak ada. Berarti kalau ada dari Bang nggak ada. Oke. Saya akan kasihkan materi awal kurang lebih 30 menit lah atau bisa jadi kurang. Karena nanti materi ini akan saya share kepada kalian untuk coba kalian pahami. Coba fokus sebentar, pahami, walaupun secara online, tapi mohon dipahami karena ini adalah dasar dari kita belajar algoritma dan pemrograman. Oke, saya coba jelaskan. Algoritma dan pemrograman komputer. Ada dua kata di situ. Algoritma dan pemrograman. Apa sih algoritma dan apa sih pemrograman? Secara definisinya kita bisa mengatakan bahwa algoritma itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ketika kita punya suatu permasalahan, maka kita bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya ulang, algoritma itu adalah solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tergantung permasalahannya apa. Itu algoritma secara umumnya, definisinya. Pemrograman itu adalah bahasa komputer. Kenapa masuknya ke pemrograman? Apa hubungannya algoritma dengan pemrograman? Artinya adalah, fungsi pemrograman di sini adalah kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan bantuan komputer. Era sekarang, era teknologi sekarang, baik yang kita sebut dengan industri 4.0, 5.0, itu semuanya menuntut manusia harus beradaptasi dengan teknologi. Salah satu teknologinya adalah komputer. Jadi, algoritma dan pemrograman komputer ini adalah ada masalah, ada suatu permasalahan yang nanti akan kita selesaikan dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, itu sekilas mengenai apa itu algoritma dan pemrograman komputer. Secara definisi, ini secara definisinya.
Kalau dikutip dari buku, ada saya tuliskan di sana adalah algoritma adalah solusi dari suatu masalah. Solusi. Ada masalah, ayo cari solusi. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang nantinya, seperti saya katakan, harus dipecahkan dengan menggunakan komputer. Kemudian, ada lanjutannya lagi adalah, supaya komputer mengerti. Mengerti maksudnya adalah, komputer itu adalah mesin. Bahasa Inggrisnya adalah machine. Mesin. Mesin itu kayak robot. Apabila robot kita perintah A, dia akan melakukan A. Apabila kita bilang B, dia akan melakukan B. Komputer juga sama. Komputer itu adalah mesin. Jadi bagaimana supaya mesin mengerti apa yang kita perintahkan? Komputer mau melakukan apa yang kita inginkan. Nantinya, berarti kita harus membuat komputer itu paham apa yang kita perintahkan. Bagaimana caranya? Itulah kita dengan menggunakan suatu algoritma yang nantinya algoritma tersebut kita harus membuatnya secara runut. Runut itu artinya adalah secara detail, secara langkah per langkah. Itu sekilas. Kenapa sih kita harus menggunakan algoritma? Dan mengapa, bagaimana komputer bisa memahami apa yang kita inginkan. Jangan sampai nanti ada masalah, kita selesaikan dengan komputer, salah dalam kita membuat algoritma, maka komputer juga akan membuat kesalahan. Sekali lagi saya tekankan, komputer itu adalah mesin. Mesin yang memang mengikuti apa yang kita perintahkan. Itu satu, itu tolong diingat. Sekarang muncul pertanyaannya, bagaimana sih algoritmanya? Bagaimana sih supaya komputer mengerti urutannya bagaimana? Polanya kayak mana? Nah, coba saya kasih contoh sekarang. Saya kasih contoh. Mudah-mudahan nampak ya. Saya kasih contoh. Misalnya seperti ini. Ada kasus. Ada suatu kasus. Kasusnya apa? Ada sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini adalah bangun datar. Bangun datar. Persegi panjang. Persegi panjang, dia ada panjang dan lebar. Semua pasti tahu yang mana persegi panjang. Nah, panjang dan lebar ini diperlukan untuk mencari luas persegi panjang. Kalau kita misalnya untuk mencari luas persegi panjang, dia harus ada panjangnya dulu, harus ada lebarnya dulu. Pertanyaannya, bagaimana menentukan luas dari persegi panjang? Pertanyaannya, bagaimana menentukan luas dari persegi panjang? Ayo, siapa bisa jawab? Silakan bagi mahasiswa. Saya akan catat namanya. Silakan bagi yang bisa menjawab. Menggunakan rumus, Pak. Rumus P kali R, Pak ya. Satu-satu dulu. Silakan. Siapa yang mau jawab dulu? Ya, Pak. Rumus Silakan. Satu dulu. Satu-satu. Rumus panjang kali lebar. P kali R, Pak. E kali L. Iya, Pak. Iya. Apakah cukup dengan rumus itu aja? Sudah Enggak. ketahuan berapa luas persegi panjang? Saya ulangi pertanyaan saya. Tidak cukup. Bima dan Muhardi Ali mengatakan bahwa menentukan luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dia pakai rumus. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah dengan adanya rumus tersebut kita sudah tahu berapa luas dari persegi panjang? Tahu, Pak. Berapa luasnya?
Berapa luasnya? Belum Pak, kita harus menentukan sisi-sisinya dulu. Harus menentukan Sisi-sisi sisi-sisinya. panjangnya berapa, terus lebarnya berapa, baru nanti kita kalikan keduanya. Oke, udah ada tambahan dari Alkindi. Alkindi mengatakan bahwa luas persegi panjang itu akan kita tahu ketika kita menentukan berapa panjangnya, berapa lebarnya, barulah nanti ketahuan berapa luasnya. Begitu ya, Alkindi ya. Ya Pak, Yang lain ada? Ya benar Pak. Benarnya yang mana? Menentukan sisinya dulu Pak, baru bisa dikalikan. Oke. Oke, saya nggak tanya lagi. Yang soal ini adalah satu contoh sederhana dalam kita menentukan suatu algoritma. Salah kita dalam menentukan algoritma, dalam membuat algoritma, maka komputer juga tidak akan mengerti apa yang kita perintahkan. Dia tetap akan mengeksekusi, tapi salah. Seperti tadi dikatakan, memang kalau rumus untuk mencari luas persegi panjang itu adalah P kali L. Panjang kali lebar. Itu adalah rumus dari persegi panjang. Tetapi di sini kalau misalnya kita buat seperti ini, misalnya kayak gini, panjang kali lebar. Ini untuk mencari luas. Kalau memang yang seperti ini cuma rumusnya aja. Ini kita tidak akan tahu berapa sih sebenarnya luas dari persegi panjang tersebut. Nggak tahu kita. Kenapa? Karena Anda salah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Anda masih salah. Dan komputer ketika memang kayak gini Anda perintahkan, komputer ya terima aja, tapi hasilnya nggak dapat. Jadi simple. Ini pelajaran matematika SD kalau nggak salah. SD kalau nggak salah ini. Terus bagaimana solusinya? Pertama adalah pahami dulu kasusnya kayak mana. Yang diinginkan apa gitu. Kalau kasusnya seperti ini, ada persegi panjang, dia tuh pasti ada panjang, ada lebar. Kemudian untuk mencari luas ya simple aja. Kita tahu semua, luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kita harus mengurutkan, harus menyelesaikan permasalahan ini dengan urutan yang benar. Urutan yang benar. Urutan yang benarnya kayak mana? Kita tentukan dulu. Tentukan dulu apa? Panjangnya berapa? Seperti Alkindi tadi bilang. Lebarnya berapa? Kita harus memberikan langkah-langkahnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Tentukan panjang dan lebar. Kemudian misalnya lagi, isikan nilai panjang dan lebar. Kemudian ketiga, apabila sudah ada nilai panjang, misalnya panjang sama dengan 6, lebar sama dengan misalnya 7. Kemudian di sini misalnya tentukan rumus mencari luas. Rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Otomatis kalau kita buat kayak gini, luas sama dengan 42. Selesai masalahnya. Ini kalau kita buat runutnya seperti ini, otomatis dia akan tahu. Kita detail solusinya. Akan berbeda kalau nanti seperti yang sudah katakan tadi, langsung tentukan rumusnya. Itu akan beda. Nah ini perlu dipahami, tolong dipahami. Ya, yang mana algoritmanya? Ya ini, langkah-langkah ini. Langkah-langkah yang kita buat ini. Detail langkah ini, maka nanti baru kita bawa ke dalam bahasa komputer. Di sini dulu Anda harus detailkan. Kalau salah di sini, maka komputer juga akan salah. Contoh simple, contoh sederhana. Mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya, contoh kedua. Contoh kedua, misalnya membuat mobil mainan. Kasusnya adalah kita ingin menciptakan sebuah mobil mainan.
Langkah-langkahnya apa? Siapa bisa jawab? Yang pertama desainnya, Pak. Desain. Kedua, Bahan, Pak. bahan. Siapkan Apa dulu, Pak. lagi? Siapkan lagi apa? Ukuran, Pak. Ukuran. Cara-caranya kita harus memahami. Oke. Intinya, untuk menciptakan sebuah mobil mainan, Anda harus pahami dulu bahwa apa sih kebutuhan untuk membuat mobil mainan? Anda harus definisikan. Jangan cuma bilang, buat cari bahan. Bahannya apa? Anda harus paham, harus detail. Bahannya bisa ada, pertama udah pasti kayu. Kalau kita mau buat mobil mainan kayu misalnya. Kayu, parang untuk membelah, roll untuk mengukur, lem untuk mengelem. Anda harus detail. Harus detailkan kira-kira yang diperlukan apa. Yang pertama itu. Kemudian ketika sudah ada bahannya, sudah ada alat semuanya, baru Anda lakukan prosesnya. Apa prosesnya? Prosesnya adalah ambil parang, belah kayu. Setelah kayu terbelah, kemudian dibuatkan sesuai dengan desain. Itu langkah-langkah, itu proses semuanya. Setelah ada proses, barulah hasilnya adalah jadilah mobil mainan. Simple kan? Logikanya simple aja sih sebenarnya. Nah, itu adalah contoh sederhana penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan solusi. Tapi kalau kita dalam bahasa komputer adalah algoritma. Oke, sekarang balik lagi kemarin. Itu contoh algoritma sederhana. Contoh algoritma sederhana. Berarti di sini adalah algoritma itu harus dibuat, kata kuncinya adalah runut. Runut itu detail. Per langkah itu harus detail. Nggak boleh detail. Karena kalau nggak detail, komputer akan menganggap itu salah. Selanjutnya, dalam menyajikan algoritma, itu ada dua cara. Yang pertama dengan tulisan. Ya seperti yang kita buat tadi, langkah-langkahnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai dengan langkah yang terakhir. Itu cara menyajikan algoritma. Kedua adalah dengan flowchart atau gambar. Flowchart paham? Ada yang tahu flowchart kayak mana? Dengan menggunakan diagram. Diagram. Bentar, saya coba. Apakah saya koneksi internetnya ada? Bentar. Nih, seperti ini, flowchart. Dan bentuknya gambarnya seperti ini. Ini flowchart atau diagram. Artinya yang mau saya katakan bahwa dalam kita menyelesaikan suatu masalah dengan algoritma, kita bisa memunculkannya adalah dengan dua cara. Cara pertama dengan bentuk teks atau tulisan seperti yang kita ketikkan tadi, yang seperti ini. Yang membuat mencari rumus tadi, langkah-langkah, langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai langkah terakhir. Itu berarti yang pertama, yang ini disajikan dengan tulisan. Yang kedua adalah dengan menggunakan flowchart. Flowchart yang ini dia. Ya seperti ini. Artinya kita mendefinisikannya itu dengan berbentuk bagan alir. Dari proses pertama, proses kedua, proses ketiga, sampai dengan proses akhirnya. Sampai ketemu solusinya bagaimana. Ini flowchart. Jadi saya ulang, ada dua cara untuk menyajikan algoritma. Dengan teks atau tulisan, yang kedua adalah dengan flowchart. Ya, seperti ini contohnya. Nah, bagaimana kita mengenal simbol-simbol dari flowchart ini? Nanti akan saya jelaskan. Jangan hari ini, ada materi itu nanti di pertemuan kedua. Bagaimana sih cara memilih simbol-simbol dalam flowchart dan lain-lain sebenarnya. Ada nanti di solusi yang kedua, di materi yang kedua. Oke, itu diingat. Saya balik lagi. Dua dalam menyajikan algoritma. Tulisan, gambar dengan flowchart atau bagan alir. Oke, saya lanjut.
Contoh algoritma. Sebenarnya saya udah sampaikan tadi, udah kasih contoh sih sebenarnya. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain di sini adalah, misalnya kita membuat kotak kosong di tanah lapang untuk menyimpan kentang yang akan dikupas. Misalnya di sini adalah, hasil akhirnya adalah ingin mengupas kentang. Ingin mengupas kentang. Jadi bagaimana proses mengupas kentang? Otomatis harus sediakan dulu bahannya. Kentangnya harus ada, kotaknya harus ada. Buat apa kotak? Untuk menyimpan kentang. Kemudian kentang itu nggak bisa dikupas kalau tidak ada pisau. Berarti harus ada pisau. Sampai akhirnya proses ini semuanya, dari pertama siapkan bahan, kentangnya siapkan, kotaknya siapkan, kemudian pisau juga disiapkan, sampai pada yang terakhir adalah proses. Proses ini barulah masuk ke dalam yang namanya mengerjakan sampai hasil akhirnya adalah kentang bisa terkupas. Nah, ini dia. Ini logika-logika sederhana. Nah, nantinya sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya belum masuk ke dalam bahasa pemrograman ini, belum. Karena kalau secara online sih susah saya ngajarin tentang bahasa pemrograman. Nanti waktu ketemu di kelas aja saya detailkan lagi apa sih bahasa pemrograman. Sampai di sini dulu. Ada tanggapan, ada pertanyaan? Silakan. Sudah paham nggak kira-kira apa itu algoritma? Halo? Halo Ya, Pak. semuanya? Gimana? Sudah Ya, Pak. memahami nggak? Sudah memahami nggak? Sekilas aja sih. Apa Sudah, sih Pak. algoritma? Kalau dalam definisi, insya Allah udah, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Ini adalah contoh sederhana. Yang tadi saya kasih contoh, itu sederhana sebenarnya. Itu belum itu masih 0 sekian persen itu teori dari algoritma. Kenapa saya nggak lanjut? Sebenarnya ada teori lagi yang kedua, yaitu tentang tahapan memetakan algoritma ke dalam pemrograman sampai dengan bahasa komputer yang seperti ini. Ada bahasa algoritma, ada bahasa komputer. Bahasa komputer yang contohnya seperti ini, misalnya seperti ini, yang bentuknya ini, ya bentuknya seperti ini. Ini bahasa komputer, bahasa pemrograman. Tapi saya nggak kasih materinya hari ini, nggak. Saya nggak mau kasih dulu ini. Kenapa? Ini kalau saya kasih tahu secara online, saya ajarin secara online, kalian akan bingung nanti. Nanti ini materi akan saya share nanti di classroom seperti ini dari contoh penjelasannya semuanya. Akan saya jelaskan dan akan saya detailkan nanti ketika nanti di dalam pertemuan secara langsung. Secara langsung di kelas akan saya detailkan nantinya. Nah, ini materi nanti akan saya share dan akan saya bagikan di Google Classroom. Tolong dibaca, tolong dipahami, dibaca. Sekali lagi saya katakan, saya kasih materi tolong dibaca, jangan disimpan. Nanti ketika ada yang minggu depan, akan saya coba detailkan. Supaya kalian lebih paham lagi. Lebih paham lagi dan tidak akan bingung nanti. Apa sih sebenarnya algoritma? Apa sih sebenarnya pemrograman itu? Nanti akan saya detailkan lagi di dalam kelas. Saya hari ini nggak masuk dulu ke pemrograman. Cukup di pemahaman dulu apa sih sebenarnya algoritma itu. Oke, gimana? Maaf nih, saya dari awal udah sampaikan saya lagi kurang sehat karena kecapean juga sih sebenarnya. Ini kayaknya gak kuat lagi saya ini, udah pusing kepala saya nih. Jadi saya nggak mau lama lagi, nanti saya share materi aja. Nanti minggu depan mudah-mudahan saya sehat, alhamdulillah, insya Allah kita ketemu di kelas. Saya akan coba detailkan lagi nanti. Saya akan coba detailkan supaya kalian semuanya paham, paham dan memahami. Jangan cuma membaca aja, tapi harus bisa memahami. Saya akan coba nanti di kelas nantinya. Saya akan ada pertanyaan. Pak, itu pakai aplikasi apa, Pak?
kita nanti menggunakan aplikasi yang namanya kita menggunakan bahasa pemrograman C. Kita nanti akan menggunakan aplikasinya nanti bisa saya menggunakan Visual Code Block atau dengan aplikasi yang lainnya nanti ya. Saya akan nanti kasih tahu lah. Waktu di kelas aja ya. Pak, Baik, Pak. Pak, kita wajib laptop atau enggak, Pak? Gimana Pak Mi? Kurang jelas? Kita wajib laptop atau enggak? Kalau kalian punya laptop pribadi, waktu belajar nanti silakan bawa. Tapi waktu kita praktek, saya lagi upayakan untuk mencari lab yang di PT IPD supaya nanti waktu praktek nggak usah pakai laptop sendiri, tapi ada labnya. Tapi saya belum jamin itu karena saya harus kasih surat dulu ke orang yang punya labnya. Kayak gitu Fahmi. Tapi kalau kalian punya laptop sendiri, waktu belajar nanti silakan bawa. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada lain? Ini absensi hari ini. Yang udah absensi. Yang belum absensi ini ada Hendra, Fadil, Muhammad Alfa, dengan Bima Sakti. Saya coba cek satu-satu dulu. Kalau nggak ada hadir di Google Meet, saya hilangkan absennya. Coba ya dijawab ya. Saya pengen kenal. Iya, Pak. Saya pengen kenal juga mahasiswanya. Takyadin Mukhtari ada. Halo. Takyadin Mukhtari ada. Nggak ada, saya hilangkan. Sidi Chandra. Hadir, Pak. Sidi hadir. Sidi perbaiki ya? Hadir, Pak. Enggak, Pak, ambil ulang. Enggak, bukan perbaiki. Kemarin belum ambil. Kemarin belum ambil ya? Ya. Oke, makasih Sidi. Oke, Pak. Afdal Morris. Afdal Morris. Afdal Morris nggak ada ya? Wiwin Rahman. Hadir, Pak, hadir, Pak. Muhammad Zikrah Hidayat. Hadir, Pak, hadir. Syauki. Hadir, Pak, hadir. Ramadhani. Hadir, Pak. Oke, makasih. Muhammad Ammar Rizki. Hadir, Pak, hadir. Alfi Fauzan Amsal. Hadir, Pak. Hendra. Hadir, Pak. Muhammad Al-Farisi. Hendra hadir? Hadir, Pak. Cuma di siasat error, Pak. Nggak bisa absen, Pak. Oke, baik. Saya lakukan di sini aja. Muhammad Al-Farisi. Hadir, Pak. Fadil Muhammad. Hadir, Pak. Nelita Rahmi. Nelita. Hadir, Pak. Ilham Siddiq. Ilham. Halo, Pak. Jangan biar. Halo, Pak. Tes. Saya belum ngomong. 1, Saya 2. belum ngomong. Ilham. Nggak ada ya? Oke. Ilham Siddiq hadir nggak tadi? Ilham. Enggak, Pak. Nggak. Alkindi ada? Ada, Pak, ada. Hadir. Hadir ya? Sorry, saya tadi putus koneksi tadi. Iya, Pak, ya. Tadi ada kelihatan di sini, putus jaringan. Radiansah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Naura Hidayati. Hadir, Pak. Milda Yanti. Hadir, Pak. Hadir. Vivi Tara Meilisa. Hadir.
Sulaiman Mahdi. Sulaiman Mahdi. Pak, hadir Pak. Muhardi Ali. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Muhammad Alfareza. Hadir Pak. Sini nggak ada ya, Muhammad Alfareza. Oh, ini ada. Oke. Hadir Pak. Muhammad Alfareza. Oke. Emrehan. Emrehan nggak ada. Julianda Safwan. Hadir Pak. Hadir. Bima Sakti. Hadir Pak, hadir. Hadir. Oke, saya save. Saya print screen. Ini berarti yang hadir hari Pak. ini. Apa? Pak. Iya, silakan. Pak, itu Abdal hadir Pak. Dia nggak bisa buka mic Pak. Afdal Morris. Abdal Morris. Pak, Fahmi, Mana Pak. Abdal Morris? Ini ya. Iya Pak. Mana dia? Abdal Morris. Oh, ini ada. Pak Fahmi, Pak. Fahmi yang mana? Saya Pak. Jadi kemarin Pak, saya ganti KRS Pak. Jadi MK saya algoritma kena hari Senin Pak. Karena minggu ini saya belum masuk minggu pertama sama Bapak, jadi saya masuk di hari Rabu nih Pak. Berarti kamu unit Jadi 1 ya? Ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Absen aja di sana nanti. Saya ingatkan saya nanti ya. Tapi hari Senin kemarin kan udah masuk Pak. Saya ganti KRS-nya hari Selasa, jadi hari Rabunya nggak bisa lagi absen Pak. Emang nggak bisa emang. Oke, nggak apa-apa. Nanti konfirmasi dengan saya, ketemu langsung aja. Baik Pak. Oke, saya save ya. Pak, Siapa? Ilham katanya izin Pak pulang kampung. Ya, Ilham izin, tapi nggak di sini nggak bisa saya kasih tahu izin. Nanti ini aja, Oh, ya. saya kasih keterangan aja. Oke, baik. Nggak bisa masuk meet katanya Pak. Sudah masuk ini kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita langsung aja. Oke, saya save. Oke, clear. Oke semuanya, mohon maaf hari ini karena kondisi yang kurang sehat sehingga saya tidak terlalu maksimal dalam memberikan materinya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan minggu berikutnya kita dalam kondisi sehat semuanya dan tidak ada halangan untuk kita masuk kuliah secara offline. Oke, ikuti aturan yang saya buatkan tadi. Hari ini Google Meet saya rekam. Nanti kita inikan aja. Saya share nanti di YouTube saya nanti. Silakan akan saya share nantinya. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Tanpa berpanjang waktu, akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo.